Seperti apa bentuk alien sebenarnya? Kalau kita membayangkan tentang alien, yang muncul pertama di kepala hampir selalu sama. Kulit abu-abu, kepala besar botak, mata hitam besar, tubuh kurus dan terlihat tidak manusiawi, tapi juga tidak terlalu asing. Padahal alam semesta itu punya ratusan miliar galaksi. Setiap galaksi punya ratusan miliar bintang dan kemungkinan planet yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun keberadaan alien belum terbukti dan kita tidak pernah lihat alien, tapi pertanyaannya, kenapa alien sering digambarkan seperti itu? Apakah itu hasil dari sains, imajinasi, atau cuma warisan budaya pop? Mari aku bahas. Bidang ilmu yang mempelajari keberadaan alien adalah astrobiologi. Astrobiologi adalah bidang ilmu utama yang mempelajari asal-usul kehidupan, evolusi kehidupan, distribusi kehidupan di alam semesta, dan kemungkinan kehidupan di planet lain, yaitu alien. Sejak zaman kuno, manusia sudah membayangkan makhluk dari langit. Dari relief Mesir kuno, lukisan abad pertengahan, hingga cerita rakyat di berbagai budaya, makhluk dari langit selalu digambarkan mirip manusia, tapi sedikit berbeda. Kenapa? Karena otak manusia tidak bisa membayangkan sesuatu yang benar-benar asing. Kita selalu memulai dari bentuk tubuh kita sendiri. Kepala, mata, tangan, kaki. Ini disebut antropomorfisme. Kecenderungan manusia memberi bentuk manusia pada sesuatu yang tidak dikenal. Jadi, sejak awal, alien itu dipaksa mirip manusia oleh imajinasi kita sendiri. Asal-usul alien abu-abu. Alien abu-abu dengan kepala botak tidak muncul begitu saja. Bentuk ini mulai populer kuat sejak tahun 1950 sampai 1960-an, era pada Perang Dingin, uji coba nuklir, perlombaan luar angkasa, ketakutan pada teknologi, dan spionase. Pada masa ini muncul banyak laporan penampakan UFO, penculikan oleh alien, eksperimen pada manusia. Dalam cerita-cerita itu, alien digambarkan punya tubuh yang kecil dan kurus, terlihat rapuh tapi cerdas, dengan kepala besar yang menjadi simbol kecerdasan tinggi, mata besar sebagai makhluk pengamat, dan lalu tanpa rambut sebagai evolusi lanjutan yang tak butuh perlindungan fisik, kulit abu-abu yang bersifat netral, dingin, dan tanpa emosi. Alien abu-abu adalah representasi ketakutan manusia modern, bukan monster brutal, tapi makhluk cerdas yang mengawasi dan mengendalikan. Para ilmuwan tidak membayangkan alien secara acak. Mereka bertanya, lingkungan seperti apa yang membentuk makhluk hidup? Beberapa prinsip dasar evolusi itu mengikuti lingkungan. Makhluk hidup akan selalu beradaptasi dengan lingkungan tempat dia hidup. Itu yang terjadi pada manusia di bumi. Makhluk hidup tidak berevolusi secara acak, melainkan dipahat oleh lingkungan tempat mereka hidup. Prinsip dasarnya adalah seleksi alam. Ciri yang paling cocok dengan lingkungan akan bertahan dan diwariskan. Faktor lingkungan planet yang paling berpengaruh antara lain gravitasi planet, atmosfer, cahaya, suhu, tekanan, dan ketersediaan energi. Di planet dengan gravitasi rendah, maka makhluk bisa menjadi tinggi dan ramping. Otot dan tulang akan jadi lebih lemah. Kalau gravitasi planetnya kuat, makhluk hidup bisa lebih pendek dengan fisiknya yang kuat. Di planet gelap, mata akan jadi besar atau indera lain berkembang. Mereka juga akan sering tinggal di bawah tanah. Kalau planetnya itu sangat terang, mata kecil atau terlindungi, pigmentasi kuat, dan adaptasi terhadap radiasi. Kalau di planet berteknologi tinggi, maka kecerdasan lebih penting daripada otot. Menariknya, alien abu-abu secara teori masuk akal. Makhluk berevolusi jutaan tahun lebih maju, otak membesar, tubuh fisik mengecil, karena teknologi menggantikan kekuatan otot. Kalau kita lihat sejarah manusia sendiri, itu manusia purba tubuhnya kuat,
dengan otak yang lebih kecil. Tapi manusia modern itu tubuhnya lebih lemah dan otaknya membesar. Jika evolusi berlanjut, otot makin tidak penting. Teknologi menggantikan fisik, otak menjadi pusat segalanya. Bahkan ada simulasi ilmiah yang memprediksi bahwa manusia masa depan mungkin kepalanya akan lebih besar, rahang mengecil, tubuh lebih kurus, rambutnya berkurang. Artinya, alien abu-abu bisa jadi gambaran ekstrem dari masa depan kita sendiri. Film dan media punya peran besar. Banyak film memakai bentuk alien abu-abu sebagai tampilan karakter alien pada ceritanya. Bentuk alien abu-abu terus diulang hingga akhirnya tertanam di alam bawah sadar manusia. Ketika seseorang mengaku melihat alien, otaknya secara otomatis mengisi detail berdasarkan gambar yang sudah ia kenal. Jadi alien itu sebenarnya seperti apa? Jawaban jujurnya kita tidak tahu. Selama ini kita selalu berekspektasi bahwa alien adalah makhluk yang punya kesadaran sama seperti kita. Tapi itu belum tentu. Bisa saja bentuk alien adalah spesies yang mirip hewan atau bahkan hanya sebatas bakteri. Alien abu-abu itu bukan kepastian ilmiah, melainkan cermin dari cara manusia memahami alam semesta. Kita membayangkan alien dengan logika manusia, ketakutan manusia, dan harapan manusia. Itulah dia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu suka, silahkan like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah, bye.